Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 644 Pena Ajaib Dancing. Kata-kata Master Chen dan Master Qi ini benar, jika skill melukis Wu Daozi juga ditiru dengan santai oleh generasi selanjutnya. Lalu bagaimana dia bisa dinamai Painting Saint? Tahukah Anda, gaya melukis Wu Daozi memang memiliki jenisnya sendiri, dan prestasi melukisnya memang unik di dunia. Dari segi ranking, bahkan pendahulunya, Gu Kaizi pun akan mengalah padanya. Hal ini menunjukkan kemampuan melukisnya luar biasa, dan yang lebih penting, Wu Daozi menciptakan sekolah melukis sendiri. Itulah sebabnya dia begitu hebat dalam industri lukisan Tiongkok. Sejauh yang mereka berdua tahu, pelukis hebat dengan keterampilan menulis yang luar biasa dan prestasi luar biasa di generasi selanjutnya juga telah muncul satu demi satu, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan lukisan bijak Wu Daozi. Jadi mereka tentu saja tidak percaya bahwa seseorang di dunia ini bisa meniru lukisan Wu Daozi. Apakah kedua guru itu pernah mendengar tentang Hubusi pena pintar dancing? Lin Yu tersenyum dan bertanya pada dua tuan itu, dengan tenang bertanya. Hubusi. Kedua tuan itu saling memandang dengan wajah bingung, dan keduanya menggelengkan kepala, jelas mereka belum pernah mendengar nama itu. Jiarong, aku pernah mendengarnya. Ketika Zhou Chen mendengar kata-kata Lin Yu, dia langsung bersemangat, dan berkata kepada Lin Yu dengan sangat gembira, maksud Anda, dua lukisan di atas meja ini adalah master lukisan tradisional Tiongkok dari akhir dinasti Qing. Tangan Hubusi, yang dikenal sebagai pena ajaib istana. Ya, karena kepribadiannya yang rendah hati dan kepribadiannya yang unik, dia tidak terkenal pada saat itu. Bahkan, dia adalah kepala yang kaotang dan meninggal pada masa Republik Tiongkok. Kakak Zhou benar-benar mengenalnya. Lin Yu mengangguk terhadap Zhou Chen, dan berkata dengan terkejut. Aku tahu, ups, kakekku terus menceritakan ceritanya padaku saat itu. Dia sangat mengenal Hubusi ini, dan dia sangat mengaguminya. Dia menceritakan kepadaku tentang Hubusi ini. Dia adalah seorang jenius dalam industri lukisan. Menggunakan puisi Dufu memuji Li Bai untuk menggambarkannya sebagai kuas menakutkan angin dan hujan, dan lukisan itu adalah hantu yang menangis. Sayangnya, Hubusi ini lahir di dinasti yang salah. Jika dia lahir di dinasti Tang, Wu Daozi bisa membagi dunia lukisan secara merata. Zhou Chen berkata dengan sangat gembira bahwa dia telah mendengarkan kakeknya menceritakan kisah tentang Hubusi yang menginspirasi dan cemerlang ini sejak dia masih kecil, dan kakeknya sangat memuji Hubusi ini. Tidaklah cukup untuk membagi separuh dunia lukisan dengan Wu Daozi, tapi dia pasti ahli seni lukis Tiongkok. Lin Yu tersenyum dan mengangguk pada Zhou Chen, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayang sekali orang ini terlalu ketat dengan dirinya sendiri, dan lukisan biasanya memiliki sedikit cacat atau tidak. Jika dia puas, dia akan langsung merobeknya, jadi sangat sedikit atau bahkan tidak ada satupun karyanya yang masih hidup, bahkan jika ada, karya yang masih ada itu semuanya palsu yang meniru dinasti sebelumnya. Qi sudah lama berbaring diam di rumah beberapa orang kaya. Lukisan setingkat ini pasti bisa dipalsukan, bahkan banyak orang tahu itu palsu dan rela membayar mahal. Iya. Kakekku juga bilang kalau pria ini punya kepribadian yang sangat aneh. Zhou Chen mengangguk penuh semangat, tidak banyak karya yang diturunkan. Tuan He, apa maksud Anda bahwa kedua lukisan ini dibuat oleh Hubusi dengan pena yang cemerlang ini? Tuan Chen dan Tuan Qi tercengang dengan apa yang dikatakan Lin Yu dan Zhou Chen. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan beberapa keraguan. Jika Hubusi ini begitu kuat seperti yang dikatakan Lin Yu, maka itu adalah lukisan yang meniru lukisan Santo, tetapi itu memang mungkin.
Tidak. Tapi yang mengejutkan mereka, Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat kedua lukisan di atas meja dan berkata sambil tersenyum, meskipun keterampilan kedua lukisan ini sebanding dengan Hu Busi, mereka bukan Hu Bu. Memikirkan apa yang saya lakukan, karena saya hanya mencium aroma kedua lukisan ini dengan hati-hati, dan dapat mencium bau tinta yang sangat samar dari mereka, terlihat bahwa lukisan ini dilakukan baru-baru ini, dan hanya membutuhkan waktu 2 atau 3 bulan. Itu setelah keahlian khusus untuk membuatnya tua sehingga memiliki penampilan saat ini. Hah, baru-baru ini dilukis. Ekspresi Master Chen dan Master Qi tiba-tiba berubah lagi, dan mereka terkejut, jelas sekali, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan melangkah sejauh ini. Pengerjaan lama lukisan ini luar biasa. Dapat dimengerti bahwa kedua master itu tertipu olehnya. Lin Yu tersenyum pada mereka. Faktanya, tidak hanya Master Chen dan Master Qi, tapi juga dirinya sendiri, hampir tertipu. Dia melihat kedua lukisan di atas meja dan melanjutkan, dan yang paling penting. Yang penting adalah kita semua tahu bahwa ini adalah gambar Konfusius Xinjiao, tetapi tidak ada dari kita yang pernah melihat gambar Konfusius Xinjiao yang asli. Karena kita belum pernah melihat yang asli, tentu saja tidak ada. Sebaliknya, melihat produk palsu berteknologi tinggi dan tertipu olehnya adalah hal yang wajar. Tuan Chen dan Tuan Qi mengangguk tanpa sadar ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan ekspresi mereka sedikit mereda. Kata-kata Lin Yu tepat sasaran. Mereka tidak melihat yang asli, dan mereka tetap di samping Wu Daozi. Sangat sedikit fakta nyata di dunia untuk dijadikan kesimpulan, hal ini memang tidak terlalu teliti dan kesalahan tidak bisa dihindari. Jiarong, kamu mengatakan bahwa lukisan ini dibuat baru-baru ini, artinya, ini bukan karya Master Hu Busi. Zhou Chen berkata dengan heran, artinya, masih ada orang di dunia ini yang kemampuan melukisnya sebanding dengan Master Hu Busi. Ya, kalau tebakanku benar, kedua lukisan ini pasti dibuat oleh keturunan atau murid Hu Busi. Lin Yu menyipitkan matanya pada gambar pengajaran dan pembelajaran Konfusius di atas meja, matanya bertumpu pada bagian jari Konfusius, dan tersenyum. Orang ini dapat mengatakan bahwa dia telah mempelajari keterampilan hidup Hu Busi. Yuk, cara melukis di beberapa tempat memang sama persis. Nyatanya, alasan mengapa dia bisa melihat lukisan ini berkaitan dengan Hu Busi adalah karena dia memperhatikan detail halus ini. Hu Busi biasa menggunakannya saat menggambar jari-jari karakter. Teknik memetik pulpen dapat dikatakan sebagai salah satu gaya ikonik pribadinya, dan Hu Busi, seorang keturunan, bahkan tekniknya juga telah dipelajari. Oh. Zhou Chen tersenyum dan berkata dengan semangat, Hu Busi masih memiliki keturunan di dunia ini. Jadi saya baru saja mengatakan, kejadian ini belum tentu merupakan hal yang buruk bagi kita. Mungkin masih menjadi kesempatan. Lin Yu tersenyum dan berkata kepada Zhou Chen, jika mereka bisa menggali keturunan Hu Busi ini, itu pasti akan menjadi keuntungan besar bagi mereka. Ya, jika kita mempekerjakannya, maka kita akan berkembang. Zhou Chen juga memahami pikiran Lin Yu dan berkata dengan penuh semangat, dengan levelnya, dia tidak hanya dapat membantu kami mengidentifikasi pemalsuan, tetapi dia juga dapat membuat beberapa lukisan untuk kami secara teratur. Digunakan untuk lelang, saya percaya bahwa harga lukisan tingkat ini tidak akan pernah rendah, dan kemudian kami akan membaginya dengannya. Oh, ide ini bagus. Ketika Jiang Jingren mendengar ini, dia langsung bersemangat dan sangat bersemangat. Jika Lin Yu dan Zhou Chen mengundang orang ini, maka dia mungkin masih bisa meminta sesuatu dari orang ini. Setelah melukis, setelah kembali ke Qinghai, saya akan berpura-pura dipaksa dengan teman kecil saya. Lin Yu tampaknya tidak bersemangat seperti mereka berdua. Dia berbalik dan melihat sapuan kuas di atas meja mata dengan ekspresi tenang, dan berkata, karena sapuan kuas ini muncul dengan dua lukisan palsu ini.
Kemudian saya menyimpulkan bahwa pondok angsa liar ini sangat mungkin ada di sana. Jika kita bisa bekerja sama dengan mereka, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan masa depan kita. Pengerjaan palsu Yan Kaotang adalah salah satu yang terbaik di dunia, dan semua jenis harta dan Yan Kaotang yang terkenal dapat ditiru, jika Lin Yu dan yang lainnya dapat bekerja sama dengan Yan Kaotang ini. Saat itu, Anda bahkan dapat menerima pesanan khusus dan menyesuaikan kerajinan imitasi favorit Anda. Ini adalah perluasan vertikal yang bagus untuk bisnis rumah lelang mereka. Ini juga akan membuat prospek pengembangan masa depan perusahaan mereka semakin luas. Ketika Zhou Chen mendengar ini, matanya bersinar, dan dia berkata dengan cemas, "Kamu benar, Jiarong, jika kita bisa berbicara dengan Yan Kaotang." Dia baru saja berbicara secara umum, dan kemudian tiba-tiba berhenti, tiba-tiba teringat sesuatu, menoleh, dan berkata dengan getir pada Lin Yu, "Jiarong, tapi ini, pondok angsa ini. Apakah Anda sudah bekerja sama dengan Great Wall Auction House?" Dia senang lama sebelum akhirnya menyadari bahwa Yan Kaotang dan rumah lelang tembok besar mungkin telah menjalin hubungan kerjasama. Jika tidak, bagaimana rumah lelang tembok besar bisa memiliki begitu banyak hal-hal dari Yan Kaotang? Ini bukan tidak mungkin. Lin Yu mengangguk. Tapi mungkin juga tembok besar membeli barang-barang ini dari Yan Kaotang dengan harga tinggi. Saya berharap mereka tidak membentuk aliansi, atau mereka akan bergabung. Perusahaan kami, yang baru saja dimulai, benar-benar akan menjadi pornografi. Zhou Chen menelan dan menelan, menatap Lin Yu seolah-olah melihat sedotan terakhir, dan berkata dengan mendesak, "Jiarong, kamu tidak memberitahu orang di rumah lelang tembok besar sekarang. Apakah Anda punya cara untuk menghadapinya?" "Apa itu?" Teman-teman yang ingin melihat karakter di luar dapat memperhatikannya, dan jika Anda memiliki pertanyaan tentang buku tersebut, Anda juga dapat menyebutkannya di sini. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.